Terima kasih sudah like, subscribe, share, and comment this video. Have fun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kembali membacakan novel Tahajud Cinta di Kota New York, karya Arumi E. Time Song of Life. Lagu Empire State of Mind yang dinyanyikan Alicia Keys kembali bergema di telinga Dara mengiringi langkahnya menyusuri Madison Avenue, New York. Ya, Alicia Keys benar. Jalan-jalan di kota New York yang ramai membuat Dara merasakan sesuatu yang baru. Sangat berbeda dengan apa yang ia rasakan dulu ketika pertama kali datang ke kota ini. Berjalan di antara pertokoan megah di sepanjang Madison Ave, bagi Dara sekarang ini menjadi terasa aneh. Di negara superpower ini, segala sesuatunya dibuat serba besar dan megah. Gedung-gedung tinggi dengan desain canggih, kendaraan-kendaraan mewah, jalan-jalan yang sangat lebar dan mulus adalah beberapa dari sekian banyak kemegahan kota Manhattan. Mudah sekali menjumpai mobil mewah seperti limosin yang panjangnya 7 meter berseliweran memenuhi jalanan kota New York. Orang-orang yang lalu lalang tampil dengan beragam gaya fashion yang serba bebas, seolah menuruti apapun model fashion terbaru yang ditawarkan para fashion designer agar dianggap modis dan trendy. Dara merasa takjub dengan perubahan perasaannya sendiri. Sebelum ia memutuskan berhijab, ia merasa sangat keren dan hebat bisa tinggal di kota Manhattan yang megah ini. Apalagi kuliah di Universitas Columbia yang termasyhur. Namun kini, segala rasa hebat dan keren itu telah musnah. Baginya kini tinggal di Manhattan tak ada bedanya dengan tinggal di kota lain. Hebat atau tidaknya seseorang sama sekali tidak ditentukan dengan di mana orang itu tinggal. Kebahagiaan hidupnya kini bukan lagi karena merasa hebat tinggal di Manhattan, tetapi karena ia merasa semakin memahami agama yang telah dianutnya bertahun-tahun lamanya, yang telah diturunkan ayah dan mamanya. Justru di kota dengan penduduk migran terbesar, berasal kurang lebih dari 180 negara, dengan berbagai budaya serta kepercayaan beragam, keinginannya semakin kuat untuk menjalani perintah agamanya mendekati sempurna. Ia tahu ia tak mungkin bisa menjadi sempurna, tapi ia ingin berubah menjadi muslimah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Untunglah, Amerika memang negara yang menjamin kebebasan warganya untuk mengekspresikan diri masing-masing sesuai kepercayaan yang diyakini tiap individu selama tidak mengganggu kepentingan umum dan merusak hak orang lain. Sebenarnya, Manhattan hanyalah sebuah borough, salah satu dari 5 divisi administrasi untuk kota New York. New York City dibagi menjadi 5 subdivisi yaitu Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens, dan Staten Island. Manhattan adalah subdivisi yang utama karena menurut sejarah di disinilah letak penempatan awal pusat kota untuk New York. Karenanya sering disebut dengan The City. Penduduk divisi lain akan berkata, I went to the city, sebagai bahasa sehari-hari untuk menjelaskan mereka pergi ke Manhattan. New York City memang sering dianggap jelmaan dari kota Manhattan. Sejalan dengan status kota ini sebagai Central Business District, kota Manhattan sibuk dengan berbagai aktivitas bisnis. Kota ini memiliki kecepatan bergerak yang luar biasa. Dara merasakannya sendiri tiap kali ia melangkah menyusuri jalan-jalan di kota ini. Ia harus ikut melangkah cepat seolah setiap detik sangat berharga. Setiap orang cenderung tak peduli pada yang lainnya karena mereka mengejar waktu dan ingin cepat sampai tujuan masing-masing. Dara tak bisa berjalan santai, berjalan terlalu lambat hanya akan membuatnya bertabrakan dengan pejalan kaki lain dan mendapat umpatan sampah serapah. Seperti yang juga dikatakan Alicia Keys dalam lagunya Empire State of Mind. Jika kau berhasil bertahan hidup di New York, maka kau akan berhasil bertahan hidup dimanapun. Seolah New York adalah kawah candra di muka yang akan menempa ketangguhan siapapun yang berani hidup di dalamnya. Apalagi bagi seorang muslimah yang memutuskan menjalani kehidupan Islami di kota New York.
Sungguh sebuah tantangan berat, tapi jika ia berhasil bertahan di kota ini, maka ia akan mudah menjalani hidup Islami ini di kota lain dan di negara lain. Sore ini Dara baru saja usai kuliah dan memutuskan kembali ingin berbelanja beberapa potong pakaian yang ia butuhkan. Syarat pakaian yang akan dipilihnya harus serba tertutup dengan panjang mencapai paha serta lengan yang juga panjang. Harus longgar, tak boleh ketat, serta terbuat dari bahan tebal, tidak menerawang sehingga tidak menampakkan siluet tubuhnya. Benar-benar berbeda dengan pakaian yang dulu biasa ia kenakan sebelum memutuskan berhijab. Beberapa kali saat berjalan di sepanjang Madison Ave, ini Dara berpapasan dengan gadis-gadis dan wanita-wanita New York yang tampil modis dengan pakaian, sepatu, dan tas dari merek ternama. Kota yang dijuluki The Big Apple ini memang telah menjadi salah satu pusat mode dunia. Pusat perbelanjaan yang koleksinya terdiri dari barang bermerek seperti Macy's, Bloomingdale's, Barney's, kini menjadi tujuan utama wisata belanja mewah. The Fashionable Road adalah sebutan lain untuk Madison Avenue karena banyaknya butik perancang ternama yang berderet rapi di sepanjang jalan ini. Selain tersedia juga spa mewah, toko perhiasan, dan restoran kelas atas. Dulu, saat pertama kali tinggal di New York, Dara termasuk salah satu gadis yang gemar berburu fashion dengan merek ternama, model terbaru di deretan butik sepanjang Madison Avenue. Berjalan menyusuri area ini membuatnya merasa seperti Carrie's Bread Sauce di serial Sex and the City. Tetapi sekarang, ia sama sekali sudah tak tertarik lagi tampil dengan gaya glamor. Ia mulai berpikir membeli pakaian, sepatu, dan tas mewah berharga puluhan juta itu hanyalah menghambur-hamburkan uang. Masih banyak orang lain yang membutuhkan bantuan keuangan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Dara lebih memilih membeli pakaian-pakaian tak perlu bermerek ternama, bahkan sengaja ia memilih yang sedang didiskon. Uang saku yang biasa dikirimkan ayahnya tiap bulan, sebagian besar ia tabung. Sebagian ia sisihkan untuk disedekahkan bagi orang kurang mampu. Bukan hanya yang ada di sekitar kota tempatnya tinggal sekarang, yang utamanya ia kirimkan untuk anak-anak panti asuhan di berbagai daerah di Indonesia. Cara berpikirnya saat ini memang benar-benar berbeda dengan cara berpikirnya dulu. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat hubungannya dengan Keira semakin renggang. Sebenarnya ia tak ingin menjauh dari Keira. Walau bagaimanapun, Keira adalah sahabatnya. Tetapi Keira yang menjauhinya karena merasa tak cocok lagi bergaul dengan Dara. Sudah sebulan ini, walau mereka masih tinggal satu kamar, tetapi mereka hampir tak pernah saling bicara. Keira semakin sering pulang larut malam. Padahal saat dulu Dara masih suka menghabiskan waktu di klub malam bersama Keira, mereka berdua hanya pergi tiap malam minggu. Itu pun dengan catatan jika sedang tak ada tugas kuliah yang berat. Namun kini, Keira sengaja enggan pulang ke kamar kosnya lebih awal karena tak mau bertemu Dara. Jika mereka akhirnya terlibat pembicaraan, pasti kemudian diakhiri dengan perbedaan yang itu-itu juga. Keira tak tahan melihat perubahan Dara yang menurutnya terlalu drastis dan keterlaluan. Apakah benar aku berubah terlalu drastis? Dara seringkali bertanya-tanya. Apa benar aku menjadi terlalu kaku, kolot, enggak fleksibel, dan menjadi so alim? Renung Dara lagi. Ia sangat sedih. Sebenarnya sungguh-sungguh sedih menghadapi hubungannya dengan Keira yang belum membaik juga. Padahal ia ingin sekali, walau kini mereka memiliki prinsip yang berbeda, tetapi mereka bisa tetap hidup rukun dan harmonis sebagai teman sekamar sekaligus sahabat dekat. Lagi-lagi Dara memilih berbelanja di Century 21 Department Store. Ini adalah tempat belanja dengan harga barang yang bisa mendapat banyak diskon. Artinya, ia bisa hemat. Bukan berarti ia pelit, ia hanya tak ingin menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak perlu. Kini saat memilih pakaian, ia tak peduli lagi apa mereknya. Baginya yang terpenting pakaian itu harus serba tertutup dan berbahan cukup tebal sehingga benar-benar mampu menutupi bentuk tubuhnya. Dara melangkah ke area di pusat perbelanjaan yang kemarin belum sempat ia jelajahi. Masih tetap sulit mencari pakaian wanita yang berbahan tidak tipis dan serba tertutup di musim panas seperti ini.
Tetapi Dara tak ingin menyerah. Untungnya, di musim panas seperti ini, banyak sekali dijual bermacam corak scarf. Banyak orang yang membeli scarf karena nyaman dipakai untuk melindungi kepala dari sengatan matahari. Beragam scarf itu bisa dimodifikasi oleh Dara menjadi kerudung. Ia memilih beberapa yang lebar dan yang lebih kecil sebagai dalaman. Setelah berkeliling-keliling selama hampir 2 jam, akhirnya Dara menemukan 3 blus panjang, 2 rok panjang, serta 2 buah kulot lebar. Ia juga menemukan 2 rompi berbahan ringan sepanjang paha yang bisa ia gunakan untuk menutupi blus atau kaos lengan panjangnya yang hanya sepanjang pinggang. Ia memasukkan semua barang yang dipilihnya ke dalam keranjang yang telah disediakan. Lalu ia menuju kasir untuk membayar. Ternyata antrian di kasir sangat panjang. Ini memang hari Sabtu. Pada akhir pekan seperti ini, pengunjung Century 21 Department Store memang lebih banyak dari hari biasanya. Excuse me, is that you, Dara? Suara teguran di belakangnya segera membuat Dara menoleh dan membuatnya sedikit terkesiap melihat siapa yang sedang berdiri mengantri di belakangnya. Hey Rick, do you also want to buy something here? Balas Dara tersenyum. Pemuda tinggi atletis berwajah tampan, berambut pirang dengan mata biru cerah yang menatapnya lembut itu tersenyum lebar. Yes, I wanna buy some clothes. Jawab pemuda itu sambil mengangkat keranjang penuh berisi pakaian akan ia bayar. Dara, I'm surprised to see you here in a new look. You look more beautiful. Lanjut pemuda tampan itu sambil matanya bergerak seolah menelusuri seluruh penampilan Dara, membuat Dara tersipu menahan malu dipandangi seperti itu. Baru kali ini ada yang memuji penampilannya setelah sejak tadi ia selalu menerima kritik dan kecaman dari beberapa temannya. Thank you, Rick. Sahut Dara jelas sekali terlihat sedikit gugup, tak tahu harus berkomentar apa. Pemuda itu bernama lengkap Muhammad Abdurrahman Richard Werner. Mahasiswa pasca sarjana jurusan Arsitektur Universitas Columbia. Usianya 24 tahun. Nama Muhammad Abdurrahman di depan nama Amerikanya jelas menunjukkan ia adalah seorang Muslim. Tepatnya, ia seorang mu'alaf yang baru masuk Islam sekitar 3 tahun lalu. Pandai dan tampan, seorang Muslim pula. Bukankah Richard Werner sosok pemuda yang sempurna? Dara selalu berusaha menguasai perasaannya tiap kali ia bertemu dengan Richard Werner. Jika ia mau jujur, sosok Richard lah yang semula membuatnya tertarik mengikuti pengajian di Islamic Cultural Center of New York. Rasanya saat itu seperti takdir. Aisyah Liu mengajaknya ke pusat komunitas Islam itu untuk mencari informasi mengenai ekonomi syariah. Itulah pertama kali Dara melihat Richard Werner. Pemuda itu tidak seperti pemuda Amerika lain yang ia kenal. Richard atau biasa dipanggil Rick adalah seorang pemuda yang santun. Bicaranya sopan dan sikapnya saat berhadapan dengan wanita sangat terjaga. Dara semakin terkejut mengetahui Richard adalah seorang mu'alaf. Apalagi setelah tahu mereka kuliah di universitas yang sama. Bahkan Richard sedang menempuh pendidikan pasca sarjana. Bukankah pemuda itu luar biasa? Sosok Richard yang dewasa seketika menarik perhatian Dara. Membuatnya menjadi rajin berkunjung ke Islamic Center itu. Sekaligus membuatnya juga menjadi lebih rajin berkunjung ke gedung jurusan pasca sarjana arsitektur di kampusnya. Namun seiring berjalannya waktu, semakin sering Dara mendengar ceramah dari imam masjid dan Hajjah Fatiyah yang mengajarinya mengaji. Tujuan Dara datang ke pusat studi Islam itu menjadi berubah. Bukan lagi karena sekedar ingin bertemu dengan sosok Richard Werner, tetapi ia menjadi semakin tertarik dengan ajaran Islam sesungguhnya yang selama bertahun-tahun ini hanya ia ketahui sekilas saja. Dara seringkali mengakui dalam hati, Richard Werner telah menjadi jalan baginya hingga ia menemukan hidayah. Maka inilah yang kini terjadi tiap kali ia bertemu Richard Werner. Ia harus sibuk menahan perasaannya dengan sedikit mungkin menghindari saling tatap. Sebagai sesama penganut Islam yang kini mengetahui batas-batas hubungan antara wanita dan lelaki yang bukan muhrim. Keduanya sama-sama berusaha menahan perasaan dan keinginan untuk saling memandang berlama-lama.
Alhamdulillah. Thanks God for you new look, Dara, ucap Richard lagi. Kembali ia memamerkan senyum menawannya yang hampir saja melumerkan hati Dara jika saja ia tak memiliki kekuatan untuk menahan perasaan. Alhamdulillah, sahut Dara seraya balas tersenyum. Apakah kau sudah selesai berbelanja? Atau adakah yang ingin kau beli lagi? Tanya Richard setelah mereka berdua selesai membayar belanjaan mereka masing-masing. Dara memandangi 3 tas berisi belanjaan yang dibawa Richard. Wow, banyak sekali yang kau beli, komentar Dara tak bisa menahan senyumnya. Ia tak menyangka pemuda seperti Richard ternyata hobi berbelanja juga. Oh, ini bukan untukku, jawab Richard sambil mengangkat sedikit tas-tas berbelanjaannya yang ia bawa. Bukan untukmu, lalu untuk siapa? Ah, pantas saja tadi kulihat pakaian-pakaian yang kau beli semuanya berukuran kecil. Bahkan ada pakaian wanita juga, komentar Dara lagi. Kau tadi memperhatikan aku ya? Semua ini untuk anak-anak panti asuhan, jawab Richard kalem disertai senyum senang mengetahui Dara memperhatikannya. Dara tertegun sesaat, hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Oh, kau bekerja membantu panti asuhan juga? Tanya Dara mulai penasaran. Tidak, aku tidak bekerja untuk panti asuhan, tetapi sesekali aku berkunjung ke panti asuhan. Aku berjanji akan membelikan mereka pakaian. Kemarin aku sudah mendata ukuran pakaian mereka apa saja, kata Richard lagi. Dara semakin terperangah. Ia tak pernah menduga Richard seorang yang sangat berjiwa sosial. Ia hampir tak percaya ada seorang pemuda sesempurna Richard. Membuatnya penasaran apakah ada yang tidak baik dengan Richard. Ataukah pemuda itu benar-benar baik secara sempurna sebagai malaikat? Oh, you're so generous. You're great. Apakah itu panti asuhan muslim? Tanya Dara lagi semakin penasaran. Sebenarnya bukan. Itu panti asuhan umum, tapi ada satu anak muslim yang tinggal di situ. Orang tuanya berasal dari Irak. Sungguh malang nasib kedua orang tuanya. Mereka datang ke Amerika untuk melarikan diri dari kekalutan hidup di Irak. Tetapi di sini kedua orang tuanya menjadi korban perampokan hingga tewas secara menggenaskan. Untunglah anak mereka masih selamat. Kemudian diasuh di sebuah panti asuhan bernama Angel Wings. Ini panti asuhan yang bagus. Anak yatim piatu agama apapun dan dari ras manapun diterima di situ, jawab Richard. Lagi-lagi Dara tertegun sekaligus mendadak merasa terharu. Betapa selama ini hidupnya terlalu sering bersenang-senang, hingga ia melupakan orang lain yang bernasib tidak seberuntung dirinya. Betapa ia dulu adalah seorang yang tak peduli dengan nasib orang lain. Melihat Richard, satu lagi mata hatinya mulai terbuka. Selalu saja Richard yang menjadi jalan baginya menjadi ajaran kebaikan. Richard tak banyak berkhotbah. Ia hanya memberi contoh nyata dan dari tindakan-tindakan kepeduliannya kepada sesama. Kamu kenapa, Dara? Tanya Richard heran melihat air muka Dara yang berubah sendu. Aku tak apa-apa. Aku hanya terharu mendengar ceritamu. Kasihan anak yatim piatu itu. Untunglah masih ada orang yang peduli padanya, jawab Dara. Ayo, kita bicara sambil terus berjalan. Jika kau punya waktu, sesekali datanglah ke panti asuhan itu, Dara. Kau akan mendengar cerita-cerita lain dari setiap anak yang semuanya terdengar mengharukan. Kau harus menguatkan hati saat mendengarnya, kata Richard. Ia mulai berjalan perlahan diiringi langkah Dara di sisinya. Ucap Dara ragu ingin mengatakan apa, ia masih terlalu terpana mendengar semua perkataan Richard. Hei, kebetulan sore ini aku akan berkunjung ke sana memberikan pakaian-pakaian ini. Maukah kau membantuku memilihkan buku-buku bacaan untuk mereka? Temani aku ke toko buku. Kau mau kan membantuku? Tanya Richard tiba-tiba. Dara hampir tak percaya mendengar tawaran Richard. Tanpa berpikir panjang, ia segera menganggukkan kepalanya dengan gerakan cepat. Baiklah, jika kau memang setuju, ayo kita ke toko buku, ajak Richard. Dara mengangguk penuh semangat. Sore itu, ia merasa adalah sorenya yang paling indah selama ia tinggal di New York. Jauh lebih indah daripada saat ia berhasil ikut pesta salah seorang selebriti Hollywood. Lagi-lagi Richard telah membuat dirinya merasa menjadi lebih berarti, menghilangkan rasa hampa yang dulu sempat melandanya. Kini hatinya dipenuhi
euforia ingin berbuat kebaikan bagi siapa saja dan menyebarkan kepeduliannya bagi siapa saja yang membutuhkannya.